Semuanya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat hadir secara daring pada kegiatan refreshment dan peningkatan kapasitas tim pendamping PBD dalam hal ini terkait indikator profil pendidikan satuan pendidikan dan juga unduhan rapor pendidikan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memperkuat pemahaman tentang indikator profil pendidikan, satuan pendidikan, dan juga unduhan rapor pendidikan. Di sini sudah hadir Bapak Ibu, narasumber kita, Ibu Francisca Nuraini Krisna, dan juga telah hadir PIC dari PDM 04B, Ibu Lani. Untuk mengawali kegiatan ini, nanti akan disampaikan kata pengantar terlebih dahulu oleh Ibu Lani Anggraini, selaku PIC PDM 04B, perencanaan berbasis data untuk satuan pendidikan. Ibu Lani, sudah Ya, Mas Ferdi. baik. Sudah cukup Kami jelas suara silakan. saya, Mas Ferdi? Sudah jelas, Bu. Baik. Kami Ya, silakan, Bu Lani. ya baik. Terima kasih, Mas Ferdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Yang kami hormati, Bapak Ibu, perwakilan dari UPT PDM dari seluruh 34 provinsi ya, BBPMP maupun BPMP. Yang kami hormati Bapak dan Ibu perwakilan dari UPT GTK dari 34 provinsi juga, BBGP dan BGP. Yang kami hormati juga Bapak dan Ibu BBPMPV ya di 7 BBPPMPV di seluruh Indonesia. Yang kami hormati juga teman-teman dari tim pendamping pusat maupun dari tim PMO yang berada di UPT PDM, serta yang tersayang Bu Francisca yang selalu mendampingi dan selalu support terkait dengan implementasi rapor dan PBD ini, dan tim dari Direktorat SMA yang telah maupun Direktorat SMP ya, ataupun seluruh dari anggota tim PDM 04A, B maupun C. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini di hari Senin ya. Senin pertama di bulan Juli setelah 5 hari, alhamdulillah ya kita telah menikmati libur panjang kita yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang mungkin sudah kembali dari kampung halaman masih dalam kondisi sehat walafiat. Ini mohon maaf saya agak kurang seger karena memang dalam kondisi yang memang kurang sehat. Mudah-mudahan tidak mengurangi Bapak Ibu apa yang akan saya sampaikan sebagai pengantar gitu ya di kegiatan refreshment ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, alhamdulillah ya tanggal 10 Mei lalu kita memang sudah merilis rapor pendidikan satuan pendidikan yang mana memang masih perlu sekali teman-teman, Bapak Ibu selaku UPT kami, perwakilan kami yang memang selaku agents of change kami di seluruh wilayah Indonesia dalam upaya mensukseskan implementasi dari rapor pemanfaatan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data ini. Dan insya Allah pada tanggal 5 Juli mendatang kita juga sebentar lagi ditunggu-tunggu juga gitu ya untuk rilis rapor daerah yang mana memang seperti kita ketahui bahwa salah satu indikator terjadinya transformasi satuan pendidikan kita adalah budaya perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan rapor ini. Nah, ini pada sesi yang kedua ya Mas Ferdi ya kalau tidak salah, karena sesi pertama beberapa waktu yang lalu sebelum Idul Adha Bapak Ibu juga telah mengikuti refreshment terkait dengan informasi kebijakan terbaru dari asesmen nasional, yang mana bahwa memang asesmen nasional ini harapannya di tahun 2023 ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian perbedaannya dari 2 tahun terakhir dengan pelaksanaan 2023 tahun ini, mungkin Bapak Ibu sudah mendengarkan gitu ya, kemarin Mas Aditya Ramadan kalau tidak salah menyampaikan, dan hari ini mudah-mudahan Bapak dan Ibu dapat fokus
mendengarkan terkait dengan indikator-indikator prioritas dari rapor itu sendiri dan unduhannya. Karena memang seperti kita ketahui semenjak per 10 Mei lalu ketika rapor Satdik kita di launching atau dirilis, ini masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari lapangan terkait bagaimana sih untuk memahami isi dari unduhan rapor itu sendiri. Dan mudah-mudahan pada kesempatan sesi kedua ini Bu Francisca akan menjelaskan secara detail terkait dengan indikator maupun isi dari unduhan rapor ini sendiri gitu Bapak Ibu. Jadi memang mudah-mudahan Bapak Ibu selaku dari ketiga UPT kami baik dari vokasi maupun dari PDM dan GTK ini kami mohon bantuan Bapak Ibu nih, kita berkolaborasi bersama 3 unit utama di daerah begitu ya sebagai kepanjangan tangan kami agar implementasi pemanfaatan rapor ini, platform rapor pendidikan ini dengan perencanaan berbasis datanya dapat dilaksanakan sebaik mungkin sehingga ketika Bapak dan Ibu pun juga akan mendiseminasikannya kembali di lapangan ini mudah-mudahan tidak terjadi lagi miskonsepsi lagi begitu ya maupun juga tidak ada lagi perbedaan persepsi terkait dengan isi dari rapor pendidikan itu sendiri. Nah, ini saya juga terima kasih ke Mbak Francisca selaku memang yang dari tim PSKP yang memang bekerja keras selama 2 tahun terakhir ya, setelah pertama di tahun 2021 ya mulai diluncurkannya rapor pendidikan ini terus nih berjuang gitu ya, berupaya semaksimal mungkin agar platform rapor kita bisa berterima untuk seluruh masyarakat, untuk seluruh satuan pendidikan kita maupun untuk pemerintah daerah begitu ya. Karena semakin semenjak tahun lalu rapor ini benar-benar terus dikembangkan bagaimana bisa sesederhana mungkin dan bisa juga di-link atau langsung gitu ya link dengan PMM kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi selamat menikmati, selamat menyimak terkait dengan materi kita pada pagi hari ini hingga siang nanti, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang berkenan hadir di sela waktu sibuknya Bapak Ibu di hari Senin terutama ya, apalagi setelah 5 hari kita libur cuti bersama Idul Adha. Mudah-mudahan ini tidak meskipun secara daring gitu ya, tapi tidak mengurangi makna dari kegiatan kita pada hari ini. Demikian Mas Ferdi yang bisa saya sampaikan. Selamat menyimak Bapak Ibu. Mohon maaf jika memang ada yang kurang berkenan karena memang inilah upaya kami semaksimal mungkin meskipun tidak bisa tersentuh langsung secara luring, tetapi itu tidak mengurangi upaya kami meskipun secara daring, tetapi kami akan terus memberikan refreshment atau pembekalan kepada Bapak Ibu selaku kepanjangan tangan kami, selaku agen kami di daerah, dan mudah-mudahan ketiga UPT kami di sini bisa saling bersinergi, berkolaborasi, berkoordinasi dalam upaya menyebarkan virus-virus baik gitu ya untuk implementasi pemanfaatan rapor pendidikan dan perencanaan berbasis data. Demikian Mas Ferdi, Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat menikmati, selamat menyimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Lani atas kata pengantar yang sudah disampaikan. Intinya pesan dari Bu Lani, kita harus tetap semangat ya Bu ya, buat ngikutin kegiatan kali ini. Di sini juga sudah hadir dari PSKP Ibu Francisca Nuraini sebagai narasumber kita. Sebagai informasi Bu Siska, untuk peserta kegiatan kali ini adalah tim PDM 04 Rapor Pendidikan Perencanaan Berbasis Data, lintas unit utama, lalu ada juga UPT dari Ditjen PAUD Dasmen, ada UPT dari Ditjen Pendidikan Vokasi, dan juga ada UPT dari Ditjen GTK, Bu Siska. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya langsung saja pemaparan materi oleh Bu Francisca Nuraini dari Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, khususnya dalam hal ini terkait dengan indikator profil pendidikan dan juga unduhan rapor pendidikan. Ibu Siska sudah siap, Bu? Ya, sudah. Suara saya terdengar nggak, Mas Ferdi?
terdengar jelas, Bu. Oke, sip. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ya, Bu Siska kami silahkan, Bu. Terima kasih. terima kasih Mas Ferdi, terima kasih Mbak Lani. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Mungkin perlu sedia kopi dulu atau teh ya. Ini materinya agak lumayan heavy nih Bapak Ibu pagi ini. Karena kita akan membahas cukup banyak gitu ya terkait tentang indikator profil pendidikan dan juga pemaknaan unduhan rapor pendidikan. Nah, saya harap apa yang disampaikan pada pagi ini gitu ya, pada hari ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak Ibu dan juga mungkin akan menjadi penguat bagi kita ketika nanti kita mendampingi satuan pendidikan untuk melakukan perencanaan berbasis data. Jadi ada dua materi pokok yang akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan indikator profil satuan pendidikan, lalu juga tentang pemaknaan unduhan rapor satuan pendidikan. Ya, kita masuk ke indikator profil. Sebelum masuk mungkin saya menjelaskan sedikit gitu ya bahwa profil pendidikan ini merupakan laporan yang komprehensif dari hasil evaluasi sistem pendidikan, baik itu pendidikan anak usia dini maupun pendidikan dasar dan menengah yang ditampilkan di dalam platform rapor pendidikan. Nah, apa saja sumber datanya? Sumber datanya dari Asesmen Nasional minggu lalu atau beberapa waktu lalu ya sedang mendapatkan refreshment gitu tentang kebijakan terbaru dari Asesmen Nasional. Jadi sudah lebih banyak mendalami juga. Lalu juga ada dari Dapodik, ini terutama tentang data dari sarana prasarana, data dari karakteristik sekolah seperti jumlah guru, jumlah murid, berapa jumlah perempuan dan laki-laki seperti itu. Lalu juga ada data pendidikan Kemenak karena kami juga mengintegrasikan sekolah-sekolah yang berada di bawah kewenangannya Kementerian Agama. Lalu ada data platform digital guru dan kepala sekolah, kemudian ada data tracer study, ini khusus untuk SMK, kemudian ada data guru dan tenaga pendidikan lainnya, seperti sertifikasi, apakah diikut program penggerak atau seperti apa. Lalu juga ada data-data dari BPS. Nah, ini semua disatukan, diintegrasikan, dianalisis menjadi satu profil satuan pendidikan atau juga profil pendidikan daerah. Profil pendidikan daerah akan diluncurkan 2 hari lagi, tanggal 5. Kita berharap bersama-sama semoga ini menjadi batu loncatan bagi pemerintah daerah untuk bisa lebih memaksimalkan perencanaan berbasis data. Lalu keseluruhan ini menjadi bahan untuk evaluasi, baik itu evaluasi diri internal ataupun evaluasi eksternal. Nah, peran Bapak Ibu menjadi sangat penting ketika nanti mendampingi, terutama untuk bisa menjelaskan, membantu sekolah untuk melakukan analisa, sehingga mereka bisa melakukan evaluasi diri internal. Evaluasi diri internal ini dengan melihat data-data yang ada di dalam platform rapor pendidikan atau data-data yang diunduh langsung dari laporan rapor pendidikannya, untuk kemudian mereka bisa mencermati seperti apa kondisi satuannya, apa yang harus diperbaiki, bagaimana cara memperbaiki. Ini adalah evaluasi diri internal. Evaluasi diri internal ini untuk satuan pendidikan dan juga untuk pemerintah daerah. Untuk evaluasi eksternal, ini kita melakukan evaluasi pendidikan daerah dengan melihat pemenuhan standar pelayanan minimal bidang pendidikan, lalu juga reakreditasi sekolah, serta ada insentif kinerja sekolah. Kita masuk ke struktur dalam profil pendidikan anak usia dini. Jadi kita berangkat dari input, proses, output, dan outcome, di mana input itu melihat pada jumlah distribusi dan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan. Lalu proses itu kita melihat pada kualitas lingkungan belajar PAUD, dilihat dari transformasi sekolah menuju PAUD yang berkualitas. Kita ingin PAUD kita seperti kakak-kakaknya sudah lebih baik, sudah lebih maju, sudah lebih berkualitas. Untuk itu kita akan melihat dari 2 aspek, dari 2 dimensi, yaitu kualitas proses pembelajaran dan juga kualitas pengelolaan satuan. Lalu ada aspek output, di sini adalah untuk indikator-indikator yang dilihat di level daerah, kabupaten kota, bagaimana pemerataan akses dan kualitas layanan PAUD di daerah. Lalu ada tingkat capaian perkembangan anak. Untuk tingkat capaian perkembangan anak saat ini belum dapat diukur karena masih dalam proses gitu ya untuk dalam instrumentasinya nanti seperti apa. Khusus untuk satuan pendidikan, yang akan banyak dilihat adalah dimensi D dan dimensi E. Saat ini satuan PAUD belum memiliki skor atau belum memiliki nilai untuk rapor PAUD-nya, tetapi mereka sudah bisa melakukan evaluasi diri nantinya dengan menggunakan lembar unduhan rapor PAUD-nya, seperti itu.
Insya Allah tahun ini juga kita akan melakukan survei lingkungan belajar untuk PAUD. Harapannya tahun depan satuan PAUD akan bisa melihat capaian nilainya gitu ya untuk dimensi D dan dimensi E. Nah, dimensi D dan dimensi E merupakan ukuran yang kita gunakan untuk melihat transformasi satuan menuju PAUD yang berkualitas. Di sini dimensi D ada kualitas proses pembelajaran, ada kemitraan dengan orang tua, lalu dimensi E ada dukungan pemenuhan layanan esensial anak usia dini, dan juga kepemimpinan dan pengelolaan sumber daya. Nah, bagaimana kita bisa memaknai indikator-indikator yang ada di dalamnya, ini nanti kita akan bahas secara menyeluruh, seperti apa indikator-indikator yang bisa dijadikan ukuran oleh satuan PAUD untuk menilai apakah satuan tersebut sudah memberikan layanan yang berkualitas seperti yang diharapkan. Ya, ini adalah indikator untuk area proses, di mana untuk dimensi D ada perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif, ada pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini, muatan pengembangan yang sesuai kurikulum, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu untuk dimensi E, kualitas pengelolaan satuan, ini ada indeks ketersediaan sarana prasarana esensial, indeks iklim keamanan dan keselamatan sekolah, indeks iklim inklusivitas sekolah, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, indeks kepemimpinan dan kebijakan satuan yang mendukung refleksi dan perbaikan layanan, indeks kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah, indeks layanan holistik integratif, indeks kapasitas perencanaan, indeks akuntabilitas pembiayaan, dan juga pemanfaatan sumber daya satuan. Nah, kami dari kementerian sudah menetapkan 4 indikator prioritas yang memang menjadi indikator yang dapat didahulukan gitu ya oleh satuan PAUD ketika nantinya dari seluruh indikator ini ternyata masih banyak yang perlu perbaikan, tapi fokus pada 4 ini dulu untuk perencanaan tahun depan. 4 indikator tersebut meliputi D1, perencanaan pembelajaran, di mana kita menganggap bahwa perencanaan pembelajaran menjadi sangat berguna untuk bisa memastikan guru dapat memberikan layanan pembelajaran yang dapat memfasilitasi tumbuh kembang anak usia dini. Lalu indikator yang kedua adalah indikator E4, indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh pendidik, di mana kita menganggap indikator ini menjadi penting untuk membangun budaya di satuan untuk terus berupaya meningkatkan kualitas layanannya. Ketika guru atau pendidik melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran, harapannya setiap hari ada perbaikan yang dilakukan oleh guru dalam memberikan pembelajaran kepada anak. Lalu yang ketiga adalah indikator tentang indeks kemitraan dengan orang tua atau wali untuk kesinambungan stimulasi di satuan dan di rumah. Ini menjadi penting, kenapa? Karena untuk anak-anak usia dini, kesinambungan itu menjadi hal yang sangat penting karena menjadi konsisten gitu ya. Apa yang dia pelajari, apa yang dia dapat di sekolah, itu adalah sama dengan yang dia dapat di rumah. Jangan sampai nanti terlalu drastis atau terlalu jomplang perbedaan yang diperoleh gitu. Ini akan membuat anak-anak usia dini itu menjadi bingung gitu ya, apa yang harus dipahami terlebih dahulu, apakah yang di sekolah atau yang di rumah. Untuk itu, indeks kemitraan dengan orang tua ini menjadi salah satu indikator prioritas yang kita tetapkan. Lalu ada indikator indeks layanan holistik integratif, khususnya adalah penyelenggaraan kelas orang tua. Jadi harapan kami, satuan PAUD ini tidak hanya untuk menguatkan pembelajaran, tetapi penyelenggaraan kelas orang tua menjadi salah satu indikator layanan holistik integratif, di mana kita juga mengharapkan orang tua juga menyediakan gizi yang seimbang untuk anak-anaknya. Kenapa? Karena untuk anak PAUD memang pemenuhan gizi seimbang menjadi fondasi mereka untuk bisa tumbuh dan kembang secara optimal. Itu adalah 4 indikator prioritas. Kita coba lihat satu persatu seperti apa. Nah, yang pertama adalah perencanaan pembelajaran untuk proses pembelajaran yang efektif. Jadi perencanaan merupakan aktivitas untuk merumuskan capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara untuk mencapai tujuan belajar, dan cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Ada beberapa aspek yang dilihat, yaitu kelengkapan dokumen perencanaan. Di sini nantinya satuan PAUD akan dapat menilai apakah di dalam satuan PAUD sudah lengkap dokumen perencanaan itu. Apakah sudah ada dokumen yang berisi visi, misi, tujuan pembelajaran atau materi pembelajaran, serta informasi pendekatan pembelajaran dan metode pembelajaran yang digunakan. Ini adalah dari hal kelengkapan dokumen perencanaan. Kemudian ada kualitas perencanaan. Ini kita juga mencoba
memandu satuan nantinya untuk bisa melihat apakah perencanaan yang disusun itu sudah fleksibel, jelas, dan cukup sederhana gitu ya, tidak terlalu rumit, tidak membingungkan bagi pendidik dan juga tidak terlalu kompleks untuk bisa diaplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Seperti itu. Perencanaan harus memiliki informasi tentang perencanaan pembelajaran sehingga nanti ada keterkaitan. Ketika tadi ada tujuan, maka bagaimana implementasinya di dalam kelas. Lalu juga dilihat dari cara pengaturan ruang kelas. Jadi satuan PAUD mampu menata lingkungan belajar sehingga dapat mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Ini adalah hal-hal yang diukur untuk melihat apakah perencanaan satuan PAUD itu mendukung proses pembelajaran yang efektif. Seperti itu. Kemudian yang kedua, D2 adalah pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Saat ini kita memang berfokus pada murid, di mana pembelajaran itu adalah student center. Harapannya seluruh pendidik di dalam satuan PAUD itu bisa menerapkan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Ini dilihat dari kemampuan pendidik untuk menjaga keteraturan suasana kelas, teratur dalam pengertian ini tidak senyap gitu ya, tetapi anak-anak tetap bisa aktif, tetapi dalam suasana yang teratur. Lalu penerapan disiplin positif, di mana pendidik bisa menerapkan disiplin positif, bisa menerapkan tanpa hukuman fisik, tetapi tetap bisa menjaga kedisiplinan anak. Lalu ada ekspektasi pendidik, di sini kita harapannya adalah pendidik memberikan motivasi kepada anak agar memberikan usaha yang terbaik dalam kegiatan di satuan PAUD. Lalu ada perhatian dan dukungan pendidik serta pembelajaran yang terdiferensiasi. Pembelajaran terdiferensiasi ini merupakan hal yang kita usung saat ini, di mana setiap pendidik itu harus bisa melihat karakteristik peserta didiknya, bagaimana kemampuan anak didiknya, seperti apa minat dan bakatnya, bagaimana kebutuhannya, sehingga peserta didik itu bisa mendapatkan pembelajaran yang optimal dan bisa memaksimalkan minat dan bakat mereka. Lalu ada panduan pendidik, teacher scaffolding, di mana kita juga mengharapkan satuan PAUD itu bisa menyiapkan panduan pendidik gitu ya, untuk dalam hal memberikan dukungan penguatan kepada anak dalam melakukan kegiatan. Kemudian ada pendekatan bermain belajar, kemampuan pendidik untuk menyediakan berbagai pilihan kegiatan bermain sesuai dengan tahap perkembangan dan minat anak. Lalu berpikir aktif, di mana kita melihat apakah pendidik sudah memfasilitasi pembelajaran dengan cara yang bisa menstimulasi anak untuk berpikir aktif dan berinteraksi dengan rekan sebaya. Kemudian ada pembelajaran yang kontekstual. Lalu muatan pembelajaran, ini sesuai dengan kurikulum. Jadi muatan ini harus mencakup agama dan budi pekerti, identitas diri, mengenal diriku gitu ya, seperti apa dirinya, lalu juga mungkin juga identitas dirinya. Kemudian muatan perilaku mandiri dan prososial, di mana di sini harapannya pendidik bisa merancang kegiatan yang menguatkan kemampuan anak untuk bisa mengelola emosi, di mana kita tahu bahwa anak-anak usia dini itu memang sedang mengalami masa-masa tantrum, sehingga kita melihat bahwa aspek muatan ini perlu ada di dalam sisi pendidik. Gitu ya. Lalu ada muatan perilaku hidup bersih dan sehat, dan penguatan motorik kasar dan halus. Ini adalah aspek-aspek yang dilihat di dalam muatan pengembangan yang sesuai dengan kurikulum. Lalu ada muatan praliterasi dan juga kognitif. Maksudnya praliterasi adalah bukan berarti satuan PAUD itu menstimulus calistung secara berlebihan, tetapi kita mencoba memberikan muatan-muatan keaksaraan dan pramenulis bagi anak-anak PAUD, di mana ini tentunya diberikan melalui kegiatan yang memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi anak, bukan dalam proses drilling gitu ya, untuk masuk ke SD gitu. Seperti itu. Lalu ada muatan kognitif, di mana pendidik merancang kegiatan yang menguatkan kemampuan untuk berpikir logis dan mampu mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Kemudian kita masuk ke indikator D4, asesmen yang meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini harapannya adalah satuan PAUD memiliki dokumen evaluasi pembelajaran dan juga ada budaya umpan balik yang konstruktif.
Jadi tidak hanya ada dokumen, tetapi pendidik juga mengembangkan budaya umpan balik yang konstruktif seperti itu, di mana kita bersama-sama gitu ya merefleksikan apa yang sudah dilakukan, dan adanya umpan balik ini diberikan kepada peserta didik agar anak-anak itu bisa melihat kembali apa yang sudah dilakukan, apakah itu sudah sesuai atau belum, apakah masih perlu perbaikan seperti itu. Kemudian ada indeks ketersediaan sarana prasarana esensial. Di dalam standar yang baru, standar sarana prasarana, memang tidak diwajibkan untuk ada, tetapi harus tidak diwajibkan untuk dimiliki sendiri, gitu ya. Tetapi harus ada akses terhadap sarana prasarana esensial. Sarana prasarana esensial meliputi lahan, bangunan, tempat bermain, jaringan listrik, fasilitas sanitasi, APE, buku bacaan, dan juga perangkat TIK. Seperti itu. Itu adalah sarana prasarana esensial yang harus ada di dalam satuan PAUD, meskipun tidak wajib dimiliki. Misalnya saja kalau satuan PAUD itu bisa punya akses kepada fasilitas sanitasi di posyandu, atau seperti jaringan listrik dari masjid atau dari rumah ibadah tempat dia beroperasi, itu juga menjadi salah satu hal yang penting dimiliki oleh satuan PAUD. Kemudian indeks iklim keamanan dan keselamatan, berbeda dengan kakaknya di Dasmen gitu ya. Untuk PAUD tidak hanya iklim keamanan, tetapi juga ada keselamatan. Jadi di sini sangat penting sekali PAUD itu mendirikan satuannya tidak di lokasi yang berbahaya. Seperti itu ya. Saya pernah melakukan kunjungan di mana satuan PAUD itu berada pas di samping rel kereta api. Ini tentu saja tidak menjamin keamanan ya. Di sini kita akan melihat ada aspek keamanan lingkungan satuan. Jadi harus diperhatikan sekali, karena anak-anak ini masih usianya sangat dini, belum tahu bahaya seperti itu. Jadi sangat penting untuk pengelola itu memperhatikan aspek keamanan dan juga keselamatan seperti itu. Jadi ini adalah aspek-aspek yang diukur untuk keamanan dan keselamatan, seperti keamanan bangunan, keamanan lingkungan satuannya, ketersediaan P3K, dan juga indeks tidak terjadinya hukuman fisik. Lalu indeks anti perundungan, anti kekerasan seksual, dan skor sikap anti kekerasan pendidik dan kepala satuan. Lalu ada indeks iklim inklusivitas. Di sini mengukur apakah satuan PAUD sudah bisa mengakomodir peserta didik dari seluruh ragam karakteristik. Di sini kita akan melihat skor toleransi pendidik dan kepala satuan, di mana apakah pendidik dan kepala satuan itu bersikap toleran kepada seluruh peserta didik dan juga kepada rekan kerjanya. Lalu skor komitmen kebangsaan pendidik dan kepala satuan. Lalu ada skor multikultural. Kemudian ada skor konsepsi atau pengetahuan sikap pendidik terhadap anak berkebutuhan khusus. Kita tahu bahwa satuan PAUD juga beberapa menerima peserta didik yang memiliki keterbatasan dari sisi tingkat intelijensi gitu ya. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus juga harus bisa diakomodir oleh pendidik seperti itu. Lalu ini adalah indeks refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, salah satu indikator prioritas. Di sini hampir serupa dengan yang diukur di dalam pendidikan dasar dan menengah, yaitu belajar dari dan bersama orang lain. Harapannya pendidik PAUD itu mau belajar dari dan bersama dengan pendidik lain, ataupun dari orang tua, ataupun dari kepala satuannya sendiri. Lalu evaluasi praktik saat ini, bagaimana pendidik melakukan evaluasi terhadap praktik pembelajaran mereka, kemudian penerapan praktik yang baru, bagaimana kemudian pendidik itu bisa menerapkan metode baru yang dia baru pelajari gitu ya, serta penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena saat ini kita sudah berada pada era di mana dunia itu menjadi begitu sempit gitu ya, begitu kecil dengan kecanggihan teknologi, sehingga guru-guru PAUD, pendidik PAUD itu harapannya juga mampu menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Kemudian indeks kepemimpinan dan kebijakan satuan, ini adalah pemahaman berbagai pihak tentang visi misi satuan PAUD dan keterlibatan pihak-pihak dalam mendukung upaya perbaikan layanan. Lalu
Indikator prioritas yang lain adalah indeks kemitraan. Tadi saya sudah sempat sampaikan bagaimana satuan PAUD memberikan wadah interaksi dua arah antara satuan dan juga orang tua, baik melalui ragam media komunikasi, misalnya ada buku penghubung, atau melalui kegiatan seperti kegiatan parenting, atau program mingguan, atau apapun yang bisa dilakukan antara satuan PAUD dengan orang tua murid. Ini adalah hal yang didorong saat ini menjadi indikator prioritas yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Satuan juga secara berkala melaporkan hasil partisipasi anak kepada orang tua atau wali untuk memastikan kesinambungan stimulasi. Jadi fungsinya adalah apakah yang diajarkan di sekolah itu bisa kemudian juga dipelajari atau dipraktikkan di rumah, seperti itu. Lalu indikator prioritas lainnya adalah indeks layanan holistik dan integratif. Di sini ada E71, penyelenggaraan kelas orang tua. Satuan menyelenggarakan kelas orang tua secara berkala. Nah, hal-hal ini menjadi prioritas yang diutamakan gitu ya oleh satuan PAUD dari sekian banyak indikator yang memang harus ada di dalam proses pengelolaan dan juga pembelajaran PAUD. Seperti itu. Kemudian ada indeks kapasitas perencanaan. Nah, kita akan melihat apakah ada dokumen perencanaan di dalam satuan PAUD, apakah ada dokumen pengorganisasian, di mana di sini mencakup struktur organisasi, deskripsi tugas pokok dan fungsi, dan juga ada tata tertib. Lalu ada dokumen pelaksanaan atau SOP, kemudian pengisian dapodik, dan juga pengisian siplah. Lalu ada indeks akuntabilitas, ini untuk melihat kelengkapan dokumen terkait pembiayaan satuan, untuk mengukur apakah satuan itu akuntabel atau tidak. Lalu ada indikator tentang pemanfaatan sumber daya satuan untuk melihat bagaimana BOP digunakan oleh satuan PAUD. Itu beberapa aspek yang diukur dalam indikator ini. Kemudian kita masuk ke dalam indikator untuk pendidikan dasar dan menengah. Di sini ada 3 aspek: input, proses, dan output. Kita lihat kualitas sumber daya manusia dan sekolah untuk dimensi C dan sebagian di dimensi E. Lalu ada kualitas proses belajar siswa, sebagian dimensi E dan di dimensi D. Kemudian juga ada kualitas capaian pembelajaran siswa untuk dimensi A dan dimensi B. Ini adalah jabaran indikator untuk pendidikan dasar dan menengah, literasi, numerasi, karakter. Khusus untuk SMK ada penyerapan lulusan SMK, pendapatan lulusan SMK, dan juga kompetensi lulusan SMK. Untuk dimensi B ini adalah indikator di level daerah. Kemudian ada dimensi terkait dengan proses yang melihat kualitas pembelajaran, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru, kepemimpinan instruksional, iklim keamanan sekolah, kesenjangan iklim keamanan sekolah, iklim kesetaraan gender, iklim kebinekaan, iklim inklusivitas, dan juga khusus untuk SMK ada indikator terkait link and match dengan dunia kerja. Kemudian ada dimensi C tentang proporsi GTK yang bersertifikat dan pengalaman pelatihan guru. Lalu ada dimensi E, partisipasi warga sekolah, proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu, pemanfaatan TIK untuk pengelolaan anggaran, dan program dan kebijakan sekolah. Dimensi E.5, indikator E.5 merupakan indikator yang baru ada di tahun ini, seperti itu. Nah, kemampuan literasi saat ini kita melihat dalam bentuk persentase, di mana ukuran baik, sedang, dan kurang akan dilihat dari berapa persen anak yang mencapai kompetensi minimum, seperti itu. Jadi kita akan melihat dari sisi proporsi anak yang mencapai kompetensi minimum. Ketika dia dinyatakan baik jika lebih dari 70%, 70,01 sampai 100% anak yang mencapai kompetensi minimum, itu maka satuan tersebut mendapatkan kategori baik untuk kemampuan literasi. Sedang kalau nilainya berkisar antara 40,01 sampai 70%, dan kurang ketika kurang dari 40% anak yang mencapai kompetensi minimum. Apa saja yang diukur di kemampuan literasi? Ini ada membaca teks informasi, membaca teks sastra, mengakses dan menemukan isi teks, menginterpretasi dan memahami isi teks, dan juga mengevaluasi dan merefleksikan isi teks. Ini sama indikatornya Bapak Ibu mungkin yang sudah
familiar gitu ya dengan indikator tahun lalu. Cuma perbedaannya adalah kalau tahun lalu kita menggunakan indeks, tahun ini kita menggunakan proporsi atau persentase. Jadi kita akan melihat berapa banyak anak yang sudah mencapai kompetensi minimum, seperti itu. Kemudian untuk kemampuan numerasi, ini sama halnya seperti kemampuan literasi, kita akan melihat dari proporsi anak yang mencapai kompetensi minimum untuk numerasinya. Jadi baik sedang kurang akan dilihat dengan persentase anak yang mencapai kompetensi minimum. Apa yang diukur dari numerasi? Ada kompetensi pada domain bilangan, kompetensi pada domain aljabar, kompetensi pada domain geometri, kompetensi pada domain data dan ketidakpastian, serta apakah anak itu pada tahapan mengetahui, menerapkan, ataupun sudah sampai pada kemampuan menalar. Itu adalah hal-hal yang diukur untuk kemampuan numerasi. Lalu kita masuk pada karakter. Karakter ini akan melihat pada 6 karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian untuk SMK khususnya, ada indikator tentang penyerapan lulusan SMK. Di sini kita mengukur persentase lulusan SMK yang melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Bisa dia dalam bentuk bekerja, bisa berwirausaha, ataupun dia melanjutkan studi gitu ya. Ini adalah hal yang diukur untuk penyerapan lulusan SMK. Kita melihat berapa persen anak ketika sudah lulus dari SMK yang kemudian dia melanjutkan ke jenjang berikutnya atau berwirausaha ataupun bekerja. Seperti itu. Indikator ini juga kemudian mengukur keselarasan bidang kerja dan juga masa tunggu. Keselarasan artinya apakah ketika si anak itu lulus kemudian dia bekerja, apakah dia memperoleh pekerjaan yang selaras dengan program yang diikuti pada saat dia di SMK. Lalu berapa lama masa tunggunya? Seperti itu. Lalu ada indikator tentang pendapatan lulusan SMK. Jadi pendapatan ini akan dilihat dari jumlah pendapatan yang diterima apakah sama atau di atas dari upah minimum provinsi, seperti itu. Jadi kalau misalnya dia melanjutkan sambil bekerja atau sambil berwirausaha, berapakah pendapatan yang diperoleh? Kalau dia bekerja, berapa besar pendapatan yang diperoleh, kemudian dibandingkan dengan dengan upah minimum provinsi, seperti itu. Label sedang, baik, dan kurang itu akan diukur dari apakah ketika misalnya pendapatannya itu hampir sama gitu ya dengan upah minimum provinsi, maka itu sudah menjadi kategorinya baik, seperti itu. Lalu indikator khusus SMK lain adalah kompetensi lulusan SMK. Di sini kita melihat tingkat kompetensi lulusan berdasarkan kepemilikan sertifikat, keahlian kompetensi, dan juga kepuasan dunia kerja pada budaya kerja. Di sini ada indikator yang diukur, yaitu lulusan dengan sertifikat kompetensi, berapa persen lulusan yang memiliki sertifikat keahlian dalam 1 tahun setelah lulus. Kemudian seperti apa kepuasan dunia kerja kepada budaya kerja lulusan. Kami melakukan survei kepada dunia kerja gitu ya, seperti apa tingkat kepuasan mereka terhadap budaya kerja lulusan SMK yang bekerja pada mereka, seperti itu. Kita masuk kemudian kepada indikator-indikator yang mencerminkan tentang proses pembelajaran. Yang pertama adalah kualitas pembelajaran. Ini merupakan indikator yang mengukur tentang kualitas pengelolaan kelas dan penyelenggaraan pembelajaran interaktif yang sesuai dengan pembelajaran dan karakteristik siswa. Aspek yang diukur adalah manajemen kelas, bagaimana guru memanage kelas mereka, kemudian dukungan psikologis, dukungan yang diberikan oleh guru, di mana guru memberikan dukungan terhadap kebutuhan psikologis siswa untuk menemukan kepercayaan diri dan perasaan diterima. Jadi ini penting sekali, jangan sampai ada peserta didik yang merasa bahwa dia tidak dianggap gitu ya oleh gurunya, tidak diterima pada saat dia ke sekolah, seperti itu. Lalu juga ada metode pembelajaran, bagaimana praktik pembelajaran interaktif ini sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik siswa. Kemudian ada refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ini merupakan tingkat aktivitas refleksi dan perbaikan praktik pembelajaran. Aspek yang diukur adalah belajar tentang pembelajaran, refleksi atas praktik mengajar, dan juga penerapan praktik inovatif.
Jadi kita akan melihat apakah guru tersebut kemudian belajar tentang metode pembelajaran yang terbaru atau tentang teknik mengajar yang baru seperti itu. Lalu juga apakah dia melakukan refleksi dan juga apakah dia sudah menerapkan praktik-praktik yang inovatif yang kekinian gitu ya, yang lebih cocok dengan masa kini seperti itu. Kemudian kita ada ukuran tentang kepala sekolah, kita mengukur kepemimpinan instruksional. Di sini aspek yang diukur adalah visi misi sekolah, bagaimana perumusan visi misi tersebut bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, apakah visi misi tersebut juga diketahui oleh seluruh warga sekolah, bagaimana cara kepala sekolah kemudian menyampaikan visi misi tersebut, dan seperti apa visi misi itu diterapkan di dalam sekolah, seperti itu ya. Lalu ada pengelolaan kurikulum sekolah, ini adalah kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan dan mengelola kurikulum untuk meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar siswa. Lalu ada dukungan untuk refleksi guru. Di sini maksudnya adalah kepala sekolah tidak membeda-bedakan, memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh guru untuk bisa melakukan refleksi dan perbaikan pembelajaran. Kemudian ada iklim keamanan sekolah. Iklim keamanan ini mengukur 10 aspek gitu ya. Ini berbeda dengan tahun lalu, di mana kita tahun ini cukup banyak aspek yang diukur. Yang pertama adalah kesejahteraan psikologis murid. Melihat apakah murid itu merasa aman dan nyaman di seluruh tempat di sekolah. Lalu ada kesejahteraan psikologis guru. Ini juga sama, kemampuan kepala sekolah untuk mengembangkan dan ini perasaan aman dan nyaman bagi guru. Lalu pemahaman dan sikap terhadap perundungan. Ini pemahaman dan sikap guru terhadap segala bentuk penindasan atau kekerasan. Jadi apakah guru sebenarnya memaknai tentang konsep perundungan atau memang hanya mengabaikan gitu ya. Jangan-jangan guru hanya menganggap itu adalah kenakalan biasa. Seperti itu. Lalu ada pengalaman perundungan siswa. Pengalaman perundungan siswa ini melihat apakah siswa itu mengalami perundungan atau bullying, baik itu dari guru ataupun dari sesama siswa di sekolah. Kemudian ada pemahaman dan sikap terhadap hukuman fisik. Ini terkait dengan pemahaman guru, konsep guru tentang hukuman fisik, bagaimana guru memaknai hukuman fisik. Lalu ada pengalaman hukuman fisik siswa, kemudian pemahaman dan sikap guru tentang kekerasan seksual, pengalaman atau pengetahuan kekerasan seksual siswa, lalu ada pemahaman dan sikap guru tentang rokok, miras, dan narkoba. Nah, kemudian juga ada pengalaman siswa terkait rokok, miras, dan narkoba. Seperti itu. Penting untuk dipahami bahwa untuk pengalaman ini satuannya adalah persentase. Ini menunjukkan jumlah yang aman. Jadi jangan terbalik. Meskipun ini namanya pengalaman perundungan siswa, tetapi yang ditunjukkan adalah persentase siswa yang aman dari perundungan. Seperti halnya juga pengalaman hukuman fisik, ini adalah persentase siswa yang aman dari hukuman fisik. Pun demikian dengan pengalaman atau pengetahuan kekerasan seksual dan juga pengalaman tentang rokok, miras, dan narkoba. Itu menunjukkan jumlah siswa yang aman dari kekerasan seksual dan juga jumlah siswa yang aman dari rokok, miras, dan narkoba. Kemudian ada iklim kesetaraan gender. Di sini kita melihat pemahaman dan sikap warga sekolah terhadap kesetaraan gender dan juga perilaku warga sekolah terhadap kesetaraan gender. Jadi bukan hanya mengukur tentang pemahamannya, tetapi bagaimana perilaku mereka tentang kesetaraan gender tersebut. Lalu ada iklim kebinekaan. Ini merupakan salah satu indikator prioritas. Di sini kita melihat toleransi agama dan budaya, komitmen kebangsaan, dan juga toleransi dan kesetaraan siswa. Lalu ada iklim inklusivitas untuk melihat apakah satuan pendidikan menyiapkan kondisi untuk menyediakan layanan bagi siswa dengan bakat cerdas istimewa ataupun yang dengan kebutuhan khusus gitu ya. Kita melihat beberapa aspek. Yang pertama adalah layanan disabilitas untuk anak-anak yang ada di sekolah. Kemudian layanan sekolah untuk murid cerdas dan bakat istimewa dan juga sikap terhadap disabilitas, bagaimana penerimaan dan penghargaan terhadap siswa yang memiliki kebutuhan khusus tersebut. Khusus untuk SMK, ada juga link and match dengan dunia kerja. Jadi ini juga diukur dari survei lingkungan belajar, di mana kita melihat kualitas pembelajaran selaras dengan dunia kerja, lalu ada kualitas pembelajaran dalam teaching factory, kemudian penggunaan sarana prasarana pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja, lalu juga melihat apakah keahlian guru dan tenaga kependidikan itu sudah selaras dengan dunia kerja.
kemudian kepemimpinan kepala SMK dalam mengelola SMK sebagai pembelajaran yang selaras dengan dunia kerja, bagaimana pengelolaan bursa kerja khusus untuk meningkatkan kebekerjaan lulusan SMK, ini juga menjadi aspek yang dilihat. Kemudian seperti apa keterlibatan komite sekolah untuk mengembangkan kerjasama dengan dunia kerja, bagaimana praktisi dunia kerja yang mengajar di SMK, lalu apakah guru SMK melakukan magang di dunia kerja. Kemudian kita masuk ke dimensi E, di mana di sini ada partisipasi warga sekolah. Ini adalah S1. Ini untuk melihat keterlibatan warga sekolah dalam proses perencanaan, pengembangan, dan juga pelaksanaan kegiatan di sekolah. Kita akan melihat apakah orang tua, guru, murid dilibatkan oleh kepala sekolah dalam proses perencanaan. Ada partisipasi orang tua, ada partisipasi murid. Kemudian ada proporsi pemanfaatan sumber daya sekolah untuk peningkatan mutu. Ini kita melihat proporsi pembelanjaan peningkatan mutu guru dan tenaga pendidikan, dan juga proporsi pembelanjaan non personil mutu gitu ya. Ini untuk melihat atau mengukur pemanfaatan SDS yang dilakukan oleh sekolah. Lalu ada pemanfaatan TIK untuk pengelolaan, untuk melihat proporsi pembelanjaan dana bos secara daring, dan juga indeks penggunaan platform SDS untuk sumber daya sekolah, baik itu ketepatan waktu maupun ketepatan pelaporan. Lalu ada E5, ini merupakan indikator yang baru Bapak Ibu, jadi program dan kebijakan sekolah untuk mencegah dan menanggulangi perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkoba, miras, dan juga rokok, kesetaraan gender, dan intoleransi. Nah, ada beberapa aspek yang diukur. Yang pertama adalah program dan kebijakan sekolah tentang perundungan, adanya program dan penerapan serta kebijakan untuk mencegah dan menanggulangi segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan. Jadi di sini yang dimaksud adalah contohnya ada semacam program atau sistem pelaporan gitu ya. Jika terjadi perundungan, maka peserta didik tahu harus melapor kemana gitu ya. Lalu ada program dan kebijakan sekolah tentang hukuman fisik, program dan kebijakan tentang kekerasan seksual, program dan kebijakan sekolah tentang rokok, miras, dan narkoba, program dan kebijakan mengenai kesetaraan gender, dan juga tentang pencegahan intoleransi. Ini kita coba melihat apakah program-program tersebut sudah ada atau belum di sekolah. Demikian tentang indikator, kita masuk tentang pemaknaan unduhan rapor pendidikan. Yang pertama adalah unduhan rapor satuan PAUD. Jadi kalau di PAUD itu, karena PAUD saat ini belum memiliki rapornya dalam bentuk skor atau dalam bentuk nilai, di dalam unduhan PAUD ada 7 halaman kerja yang memandu satuan PAUD untuk bisa melakukan perencanaan berbasis data melalui evaluasi diri satuan. Halaman kerja tersebut ada di sini ada 7 sheet ya, ada baca aku, ada lembar 1 evaluasi diri, ada lembar 2 identifikasi, kemudian ada lembar 3 IRB-RKT, ada panduan refleksi dan benahi, ada lembar 4 rancangan ARKAS, ada daftar kegiatan ARKAS, dan juga ada halaman final seperti itu. Kita coba lihat satu-satu. Yang pertama, lembar evaluasi diri membantu satuan PAUD untuk mengenali kondisi satuannya berdasarkan rubrik yang disediakan. Jadi di sheet yang pertama, di lembar 1 evaluasi diri ini, satuan PAUD dapat melakukan evaluasi dengan memberikan tanda centang gitu ya. Nah, ketika dia melakukan tanda centang, maka di sini akan muncul warnanya merah, kuning, atau hijau seperti itu. Hasil evaluasi diri satuan itu akan menunjukkan layanan yang masih perlu disediakan dan meningkatkan kualitasnya. Ini perlu kejujuran dari Bapak Ibu. Maka penghasilan tidak kena pajaknya. Ya, jadi ini perlu kejujuran dari satuan PAUD. Nantinya Bapak Ibu yang mendampingi satuan PAUD perlu menyampaikan kalau tidak jujur maka tidak akan mendapatkan gambaran yang sebenarnya dari dirinya sendiri seperti itu. Nah, lembar evaluasi diri ini juga saat ini sudah bisa juga digunakan gitu ya untuk pendidikan khusus yang memang tidak mengikuti asesmen nasional khususnya. Nah, kemarin baru saja launching, di sini juga sudah ada Bu Rika gitu ya, baru saja launching tentang evaluasi diri untuk sekolah 1 atap seperti itu. Nah, ketika satuan PAUD mengisi evaluasi diri ini, maka dia akan mendapatkan warna dan itu bisa
kemudian ditindaklanjuti gitu ya di langkah berikutnya, di tahap berikutnya, yaitu identifikasi. Nah, lembar identifikasi akan membantu satuan PAUD untuk memilih indikator prioritas yang paling memerlukan perhatian. Jadi secara otomatis ketika di halaman yang pertama itu sudah dibuat centang-centang seperti ini, kemudian ada warnanya, maka akan muncul di sini indikator prioritas. Kalau indikator prioritas tadi masih ada warna kuning dan merah, maka dia akan otomatis masuk ke dalam sini. Indikator layanan yang perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Lalu kita lakukan identifikasi, fokus perencanaan, kita fokuskan pada yang prioritas. Mungkin nanti yang masuk ke dalam sini ada banyak sekali indikator, tapi yang perlu difokuskan untuk satuan PAUD adalah pada 4 indikator prioritas tadi. Kemudian lembar refleksi memandu satuan PAUD untuk melakukan refleksi akar masalah dari kondisi di satuan. Proses ini akan membantu satuan PAUD menentukan kegiatan yang paling strategis untuk dilakukan dan direncanakan dalam RKT dan RKAS. Jadi pada saat sudah melihat apa saja indikator yang perlu perbaikan, maka di sini akan ada semacam lembaran untuk menentukan akar masalahnya. Faktor apa yang menyebabkan masih perlu peningkatan seperti itu ya. Nah, Satuan PAUD juga bisa mengklik panduan refleksi dan benahi, kemudian nanti akan melihat apa saja yang bisa dilakukan, faktor-faktor apa saja yang bisa dilihat yang menentukan masih kurangnya permasalahan tersebut. Seperti itu. Sampai pada nanti contoh benahinya dan sampai kegiatan akasnya. Lalu ada panduan refleksi benahi, di sini ada pertanyaan pemantik gitu ya. Kalau satuan PAUD misalnya tadi terkait dengan penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Nah, apakah pendidik gitu merancang kegiatan tanpa menetapkan tujuan pembelajaran atau seperti apa? Kalau misalnya ternyata di sini dipahami bahwa nilainya ternyata masih merah atau masih kuning, maka perlu melihat kembali sebenarnya pada saat kita membuat pembelajaran itu apakah sudah menetapkan tujuan pembelajarannya atau belum, apakah mendukung ketercapaian tujuan atau tidak, kemudian apakah guru juga sudah melakukan evaluasi atau belum terhadap pembelajaran yang dilakukan. Ini adalah faktor-faktor pertanyaan-pertanyaan yang bisa ditanyakan pada diri sendiri. Nantinya juga Bapak Ibu ketika mendampingi juga bisa coba memantik gitu ya sekolah untuk merefleksikan kembali sebenarnya masih apa yang masih belum diterapkan di dalam satuan PAUD tersebut. Kemudian ada lembar rancangan ARKAS. Di sini disiapkan untuk satuan PAUD dapat langsung memasukkan program kegiatan yang akan dibiayai untuk tahun depan. Jadi kalau misalnya tadi kegiatan benahinya adalah melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran melalui komunitas belajar, maka bisa menganggarkan misalnya partisipasi di komunitas belajar antar satuan atau pengembangan diri terkait kapasitas perencanaan melalui platform Merdeka Mengajar. Yang bisa dianggarkan contohnya adalah partisipasi di komunitas belajar antar satuan. Nah, ini bisa masukkan rincian belanjanya, berapa jumlahnya, sampai ke harganya seperti itu. Lalu kita masuk ke unduhan rapor untuk pendidikan dasar dan menengah. Di sini lembar unduhan terdiri dari beberapa halaman kerja seperti panduan membaca, prioritas rekomendasi, seluruh rekomendasi, dan juga ada ARKAS. Nah, di sini untuk masing-masing panduan membaca adalah panduan atau tata cara untuk membaca daftar indikator. Jadi ada beberapa daftar indikator, kategori capaian, nilai capaian, akar masalah, dan rekomendasi program. Kemudian prioritas rekomendasi ini adalah halaman yang hanya memuat indikator prioritas dan akar masalahnya sampai ke benahnya. Jadi fokus pada 6 indikator prioritas untuk pendidikan dasar dan menengah. Lalu ada halaman ketiga adalah seluruh rekomendasi. Jadi seluruh indikator, seluruh akar masalah itu yang ada di dalam seluruh rekomendasi seperti itu. Ya, jadi kalau kita lihat ini adalah prioritas rekomendasi hanya berisi indikator-indikator prioritas dan juga akar masalahnya seperti apa sampai pada nanti rekomendasi programnya seperti apa. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mendampingi satuan gitu ya, melakukan perencanaan berbasis data bisa dengan metode kedua menggunakan prioritas rekomendasi di mana di sini sudah tersedia secara lengkap mulai dari indikator yang bermasalah, kategori capaiannya seperti apa, nilai capaiannya bagaimana, akar masalahnya atau faktor yang mempengaruhinya apa, sampai kemudian dia rekomendasinya apa, seperti itu.
Lalu ada lembar seluruh rekomendasi. Ini adalah untuk sekolah-sekolah yang memang kalau misalnya diketahui indikator prioritas yang perlu perbaikan ternyata hanya 1 atau 2 saja, sedangkan sekolah tersebut masih memiliki cukup anggaran gitu ya untuk menganggarkan program dan kegiatan. Maka bisa melihat seluruh rekomendasi PBD, ini merupakan cara ketiga untuk melakukan perencanaan berbasis data. Nah, dari indikator-indikator yang ditampilkan di dalam halaman ini, maka bisa melihat dari seluruh indikator mana yang perlu perhatian di luar dari indikator prioritas gitu ya. Seperti itu. Lalu ada lembar kerja ARKAS. Ini fungsinya adalah untuk satuan pendidikan bisa langsung menyusun perencanaan dan penganggaran berdasarkan hasil IRB rapor pendidikan satuannya. Jadi bisa langsung di copy di dalam lembar ini, kemudian untuk bisa kemudian masuk ke dalam ARKAS-nya. Seperti itu. Mungkin dari saya demikian. Saya kembalikan kepada Mas Ferdi dan Mbak Lani. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Siska atas penjelasannya yang sangat rinci. Bapak Ibu, jika ada yang ingin bertanya, dimohon untuk raise hand ya Bapak Ibu ya. Baru nanti kami persilakan untuk menanya. Ini pertanyaan pertama, sudah ada yang raise hand. Mungkin di sesi pertama ini kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Di sini sudah ada yang raise hand atas nama Pak Narta dari Fasbispar ya Pak ya. Baik Pak Narta, kami silakan Pak. Baik, terima kasih Bu narasumber atau fasilitator yang telah menjelaskan terkait ini Pak, program berbasis data dan rapot tadi. Sampai saat ini, ketika akan mengembangkan sekolah di satuan pendidikan, itu berdasarkan regulasi masih mengacu ke PP nomor 4 ya Pak, tahun 2022 terkait dengan SMP. Nah, kalau yang sebelumnya itu Pak, ketika akan melakukan apalagi untuk akreditasi terkait dengan raport pendidikan di tiap-tiap satuan pendidikan, itu kan tinggal enak ya, oh standar isi, nanti indikatornya apa? Nah nanti tinggal disisipkan IRB tadi, identifikasi, refleksi, benahi. Nah, setelah benahi tadi kan muncul nanti rencananya dimasukkan ke dalam rencana kegiatan sekolah dan RAKS. Mestinya begitu simpel gitu loh. Ini tadi kayaknya lumayan juga ekstra untuk memahami ini. Tapi paling enggak ketika masih acuannya masih menggunakan PP ke nomor 4 tahun 2021 atau 22 lupa itu terkait dengan SMP, itu lebih simpel. Jadi ketika itu dipakai, kecuali untuk SMK ada tambahan link and match tadi. Nah sehingga nanti itu sebagai acuan memudahkan. Sehingga nanti ketika akan membuat rencana kegiatan sekolah pun tinggal, oh mana yang merah dari indikator-indikator setiap satuan standar tadi. Sehingga memudahkan. Contoh, oh ini standar PTK-nya, ini gurunya masih lemah ini, belum maksimal dalam penggunaan IT. Sehingga nanti setelah diidentifikasi tadi, oh ternyata di sekolah saya itu ada 10 guru yang masih lemah penggunaan IT. Sehingga nanti kegiatannya itu adalah peningkatan kompetensi guru dalam pengembangan IT, kan gitu, rencana kegiatannya. Sehingga memudahkan, jadi berurutan gitu Pak, mulai dari standar yang pertama sampai ke yang ke-8 itu, kecuali SMK yang link and match. Nah ini karena untuk pengisi rapot pendidikan ini pun kemarin kami juga dapat komplain Pak terkait instrumen yang diisi oleh peserta didik. Ini nggak tahu maksudnya suruh ngisi sehingga hasilnya ya merah semuanya. Nah ini harusnya mungkin perlu ekstra juga atau perlu pendalaman khususnya bagi peserta-peserta yang diminta ngisi tadi. Sehingga nanti betul-betul itu ngisinya valid. Terus satu lagi, ketika mengisi raport pendidikan, ini harus disosialisasikan untuk seobjektif mungkin kepada tiap-tiap satuan pendidikan. Karena itu isiannya itu bukan untuk mengejas untuk ini, tapi untuk melakukan pemetaan. Sehingga peningkatan dari 8 SMP itu bisa maksimal.
Tapi kalau nanti pengisiannya itu kurang objektif, apalagi dibuat bulat oleh satuan pendidikan, ya hasilnya nanti pasti kurang akurat, Pak, kurang valid. Nah ini sehingga nanti alangkah baiknya kalau masih sampai saat ini yang dipakai untuk pengembangan 8 SMP itu masih PP itu tadi, mestinya mengacu ke standar-standar itu aja. Nanti tinggal mana yang paling lemah, apa rencana kepala sekolah untuk memperbaiki ini, dari mana dulu dengan prioritas tadi disesuaikan dengan anggaran akan lebih maksimal. Oh ini SMK Satuan Pendidikan ini adalah ada gurunya lemah IT. Oh nanti di SMK Satuan Pendidikan ada yang lemah di Sarpras atau mungkin pengelolaannya atau gini. Nah mungkin itu Pak, sehingga simple gitu loh. Itu terlalu jelimet kalau menurut Pak ini Pak. Dan pengalaman kemarin masih banyak satuan pendidikan itu ketika mengisi itu belum maksimal. Tapi kalau mengacu yang sebelumnya itu kan itu juga dipakai untuk akreditasi sekolah Pak, itu dari hasilnya itu juga, dan akan dipakai untuk pembuatan perencanaan di tingkat provinsi sampai ke APBN nanti, sehingga betul-betul data itu valid gitu loh. Mungkin itu Pak. Makasih Pak, makasih. Baik, terima kasih Pak Narta atas saran dan juga pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bu Siska atau ditampung dulu, Bu? Izin Bu Siska. Ya Mas Ferdi, saya tadi kelempar kayaknya. Iya. Tadi dari Pak Narta ya? Pak Narta tadi ya Pak? Ya Pak, matur nuwun tadi masukannya. Memang sebenarnya Pak, kita sudah mengacu pada 8 standar Pak. Jadi tidak keluar dari 8 standar itu, tapi memang kita melihatnya berdasarkan input, proses, dan output begitu ya Pak ya. Mungkin terlihat jadi tidak berurut gitu kalau dilihat dari 8 standar. Tapi kalau misalnya kita coba lihat, kalau contoh untuk kemampuan literasi gitu kan, akar permasalahannya adalah pada guru gitu kan. Nah, itu masuk ke standar PTK seperti itu. Iya, betul Jadi itu, Bu. betul. Jadi jelas Iya. gitu loh. Iya, memang gitu memang loh, sistematis gitu. Iya. Memang akan lebih memudahkan kalau dibuat lebih runut seperti itu ya Pak ya. Memang karena fokusnya adalah pada pada indikator-indikator prioritas itu Pak. Jadi memang sampai saat ini mungkin kalau terlihat belum runut, mungkin nanti bisa dibantu juga gitu ya, kita yang lebih memahami tentang standar, jadi bisa langsung mengaitkan gitu. Misalnya ketika pembenahannya adalah tentang komunitas belajar ataupun tentang penggunaan PMM, itu berarti kaitannya tentang standar PTK seperti itu. Tapi kalau misalnya terkait perencanaan pembelajaran itu mungkin terkait standar proses atau isi. Betul, seperti itu ya. Sampai ke penilaian, jadi runut gitu Bu nanti. Oh tinggal nanti nyomot. Oh ini prioritas mana nih yang perlu urgent untuk dikembangkan. Ya, setelah di IRB tadi ya itu Bu. Makasih. Iya. Nanti mungkin ini jadi masukan kami ya Pak ya, dalam proses seperti berikutnya gitu. Lalu yang kedua Pak, kalau tentang peserta didik yang diminta mengisi itu kan sebenarnya kan proses asesmen nasional itu kan pastinya sudah diketahui oleh sekolah gitu ya. Nah, dan juga harusnya sudah ada sosialisasi. Saat ini juga dari timnya Mbak Lani, timnya PDM 06, timnya Bu Eli itu melakukan sosialisasi yang cukup masif loh Pak tentang asesmen nasional, tentang kebijakan asesmen nasional yang sekarang, seperti apa. Kita mencoba untuk mengawal dari semua sisi supaya
yang tadi yang nomor 3 yang Bapak sampaikan supaya objektif gitu ya Pak. Jadi bukan Iya, bukan betul. hanya sekedar untuk supaya Sekedar nilainya mengisi bagus aja. gitu ya, betul, Iya. supaya nilainya bagus, tapi bagaimana supaya ini menjadi refleksinya mereka gitu. Jadi yang memang harus disampaikan berulang-ulang adalah asesmen nasional ini adalah untuk refleksi gitu ya, fungsinya adalah untuk merefleksikan kondisi kita. Kalau kita berbohong pada diri sendiri, tentunya kita tidak akan mengetahui sebenarnya betul sakitnya apa sih kalau kita sendiri sebenarnya nggak mau refleksi gitu, seperti itu. Itu Dan- mungkin ya Bapak ya. Iya. Gimana Dan Pak? mungkin gini Bu, ketika itu nggak valid, nggak objektif, ketika akan membuat perencanaan sampai ke tingkat mungkin dinas provinsi, sampai ke APBN, akhirnya nggak maksimal gitu. Karena Sepakat, penjelasannya nggak objektif tadi gitu. Betul, sepakat. Apalagi kalau misalnya dikoordinasikan gitu ya, guru sama-sama mengisi survei lingkungan belajar itu juga kurang tepat gitu ya, seperti itu. Matur nuwun ya Pak, masukannya Iya, Pak. Bu, sami-sami Bu Makasih. Siska, makasih. Baik, terima kasih banyak Bu Siska atas tanggapannya. Semoga menjawab dari saran dari Pak Narta tadi ya Pak. Ya, Bapak Ibu, untuk saat ini sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, mungkin ya bagi yang belum isi absen bisa segera mengisi absen karena ini sebagai data kita nanti untuk melakukan pemantauan terkait dengan tim pendampingan PBD ini Bapak Ibu. Lalu untuk materi dan juga rekaman Zoom nanti akan dibagikan di grup masing-masing ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya mungkin adakah yang ingin bertanya lagi? Di sini sudah ada Pak Gindo dari BBPP MPV BMTI. Pak Gindo, kami silakan Pak. Mohon maaf Pak, suaranya masih di mute ya? masih di unmute Pak Gindo. Izin Pak lupa. Iyalah selamat pagi Pak. Sehat selalu buat teman-teman semua ya. Mau bertanya ini sedikit aja sebenarnya. Kalau kita lihat tadi misalnya definisi dari dimensi D, E, dan C, kan ada definisi ya. Definisinya. Apakah dari definisi ini timbul identifikasi lalu refleksi lalu benahi gitu ya tadi ya. Dalam pembenahan itu kan setiap sekolah tentu berbeda permasalahannya. Nah, apakah nanti dalam memunculkan solusi-solusi dibuat oleh sekolah yang bersangkutan atau tidak gitu ya. Yang satu. Nah, dalam pembenahan itu tentunya kan sekolah, saya ulang ya. Dalam pembenahan atas akar masalah itu ada pembenahan. Nah, pembenahan itu apakah solusi-solusi yang dibuat oleh sekolah yang bersangkutan atau tidak? Yang pertama. Yang kedua, dalam kode-kodenya tadi, ada kode-kode tadi disampaikan oleh fasilitator, apakah sekolah atau bendahara sekolah mengambil kodenya? Nah, kodenya diambil dari mana itu? Kodenya diambil dari mana? Itu aja mungkin Pak Ferdiansyah. Makasih. Baik, terima kasih Pak Gindo atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung ditanggapi oleh Bu Siska terkait dua pertanyaan ini. Pertama, tadi terkait dengan pembenahan, apakah sekolah yang langsung mengakomodir pembenahan tersebut, ataukah mungkin ada saran lain dari kementerian. Lalu yang kedua, cara mengambil kode untuk pembenahan tersebut, Bu Siska. Oke, ya Pak Gindo, terima kasih pertanyaannya. Memang kalau yang pertama Pak, itu kan kita membebaskan sekolah ya Pak. Dari kami hanya menyiapkan semacam menu gitu ya, seperti halnya di rumah makan Padang, kita siapkan menunya. Nah, itu terserah nanti sekolah mau mengambil yang mana gitu. Jadi ada beberapa pilihan rekomendasi karena sekolah yang paling tahu kondisinya, tentu saja sekolah yang akan menetapkan gitu ya. Ketika diberikan 5 pilihan rekomendasi, hanya akan memilih 3 atau 2 atau ada tambahan 1 lagi praktik baik yang sudah disiapkan atau sudah dilakukan oleh sekolah, itu silahkan Pak. Atau ada inovasi-inovasi itu juga dikembalikan lagi ke sekolah. Kenapa kita menyiapkan menu? Sebenarnya ini untuk memudahkan khususnya untuk satuan-satuan yang
masih perlu bantuan gitu ya, satuan-satuan yang non jauh di pelosok sana yang dengan keterbatasan sumber daya, juga keterbatasan baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya anggaran gitu ya, itu kita siapkan dalam bentuk menu gitu. Tapi kalau yang memang mau berinovasi, punya praktik baik yang sudah berlangsung di sekolah, kaitannya dengan indikator tersebut silakan saja. Itu dikembalikan lagi ke sekolah karena yang paling paham kondisi sekolahnya adalah sekolah tersebut gitu ya. Jadi tidak dibatasi hanya harus memakai yang ada di rekomendasi gitu. Seperti itu, Pak. Lalu yang kedua tentang kode kegiatan ARKAS ini sebenarnya bisa didapat gitu ya Mas Ferdi ya, jadi kalau tahun lalu kita memang memasukkan ke dalam unduhan, tapi tahun ini tidak karena terlalu panjang gitu ya, dan Bapak Ibu sebenarnya bisa melihat sendiri kode kegiatan ARKAS-nya itu, atau nanti mungkin dari timnya Bu Lanin, Mas Ferdi bisa memberikan kode ARKAS-nya juga gitu ya. Tapi memang kita tidak menyampaikan di dalam unduhan rapor seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siska. Semoga menjawab ya Pak Gindo ya Pak, terkait 2 pertanyaan tadi. Sedikit Pak, memperjelas saja dari Ibu Francisca ya, supaya saya paham nanti ketika nanti punya rezeki memberikan memfasilitasi guru gitu ya, untuk meyakinkan diri saja Bu, meyakinkan saya. Jadi nanti kalau untuk misalnya seperti tadi Ibu ya, penjelasan Ibu tadi, jadi kalau guru-guru di sekolah atau tim kepala sekolah membuat solusi atas permasalahannya sendiri, bisa saja tidak masalah ya. Tidak Jadi, masalah. Boleh. masalah ya. Mm. Oke. Lalu kan bendahara yang membuat kodenya dilihat dari SNP-nya tentunya. Misalnya kalau dulu itu kan ada menyusun RPP misal dengan kode sekian, kode 02 03 32 misal. Misal seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, apakah nanti kalau kita memfasilitasi kepala sekolah atau guru-guru tidak lagi memberikan informasi terhadap pengkodean itu atau tidak? Gitu. Makasih Bu. Oke, iya, sebenarnya bisa iya, bisa enggak gitu Pak, kalau terkait dengan informasi pengkodean gitu. Karena kan sekarang kan kodenya baru nih Pak, diperbarui untuk lebih bisa mengakomodir program-program Merdeka Belajar nih. Ini contohnya ya saya sampaikan ya. Oke, ini kan ada pengembangan standar isi, di sini kita bisa coba cek ada perpustakaan, bisa lebih mendalam lagi penyusunan program perpustakaan atau misalnya di sini ada silabus tujuan pembelajaran seperti itu. Mungkin akan berbeda untuk SMP dan SD gitu ya pada kode di sininya ya. Tapi secara kegiatan itu kan sebenarnya ada di dalam unduhan, tetapi hanya kodenya saja yang tidak disampaikan karena kodenya ini akan agak berbeda gitu ya antara SD, SMP dan SMA. Nah, ini adalah beberapa referensi untuk ARKAS yang baru gitu. ARKAS yang baru kita sudah mengakomodir program-program seperti komunitas belajar, kemudian juga kita coba cek ya komunitas belajar, komunitas. Nah, di sini. Nah, ada pelaksanaan komunitas belajar di satuan pendidikan. Jadi di ARKAS yang baru ini Pak sudah ada nih Pak, pelaksanaan komunitas belajar di satuan pendidikan. Ini bisa dirujuk. Jadi tidak perlu khawatir bahwa itu tidak ada kode kegiatannya, tapi ada sebenarnya seperti itu. Ya, terima kasih Ibu. Kalau bisa ini minta satu kali lagi nih Bu, materinya dikirim dong Bu ke ke Google Drive supaya bisa di materinya disatukan ya Mas Ferdi ya nanti ya Mas Ferdi ya. Betul Bu, nanti materi akan disatukan terlebih dahulu dengan rekaman Zoom ini, nanti baru disebarkan di grup-grup Ibu, grup-grup masing-masing UPT. Terima kasih Iya. Ibu Francisca dan Bapak. Terima kasih Pak Gindo. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gindo dan Bu Siska atas tanggapannya. Lalu di sini juga sudah ada yang raise hand dari BPMP Riau, Ibu Linda. Ibu Linda, kami silahkan Ibu. Ya, terima kasih Pak Ferdi. Ini
bertanya dengan Ibu Francisca, mungkin karena ketidaktahuan saya ini. Untuk menentukan pembacaan pemeringkatan itu tolak ukurnya dari mana sih Bu? Mohon penjelasannya Bu. Oh iya, sebentar. Terima Saya kasih. coba contohkan ya. Baik. Mau langsung Saya- ditanggapi ya Bu ya. Ya, saya buka unduhan rapornya ya, sebentar Mas Ferdi, pemeringkatan ya. Tunggu, pemeringkatan itu kalimatnya ada di mana sih? Di rapor Bu. Oh, di dashboard ya? Iya, di dashboard kayaknya yang ada hasil unduhan itu. Di unduhannya ada nggak? Di unduhan. Jadi kalau cara membaca, tunggu, saya belum ketemu Pak. Tapi gini Bu, intinya Seperti yang SMA tadi Bu contohnya, itu kan dia nilainya ada skor rapor 2023-nya kan 19,05 itu untuk kemampuan literasinya. Nah, sekarang definisi capaiannya kurang dari 40% peserta didik telah mencapai kompetensi minimum. Tapi dia dimasukkan ke menengah bawah itu 61 sampai 80%. Itu ngitungnya mana ya, Bu? maaf saya lupa. Jadi Ibu caranya gini, kan peringkat itu dia dinilai kalau misalnya SD dan SMP dibandingkan dengan SD atau SMP lain yang ada di kabupaten kota yang sama atau di tingkat nasional. Kemudian untuk yang SMA dan SMK akan dibandingkan Itu di dengan provinsi. SMA dan SMK lain di tingkat provinsi, betul. Iya. Caranya misalnya kita punya skor nilai, saya coba ilustrasikan gitu ya sebentar. Skor nilai literasi itu seperti ini gitu ya. Kayak gini, Bu. Saya izin share screen tuh. Ya, boleh. Silakan. Udah kelihatan, Bu? Ya, seperti ini. Nah, ini kan Ya. peringkat atas itu untuk kelompok 1 sampai 20%. Peringkat Ya. ini dia adalah skor rapornya 19 karena 19% siswa yang sudah mencapai kompetensi minimum seperti itu ya. Ini dia peringkat menengah bawah, artinya dia di kelompok keempat sebenarnya. 61 sampai 80%. Ini saya coba share screen boleh ya? Ya, boleh. Ya, saya izin share screen. Jadi saya coba ini saya pakai analogi angka bebas. Boleh Ibu stop share dulu, saya biasa share screen. Saya share screen. Mana ya, kok nggak mau ya dia? Di bagian bawah, Bu. Iya. Nah, ya saya coba share screen ya. Jadi di sini misalnya ada skor literasinya gitu ya, saya coba perbesar gitu. Nah, ini kok salah kembali sini. Ya. Misalnya dari keseluruhan SMA gitu kan, diurutkan nilai dari yang paling kecil sampai yang paling besar gitu ya. Nah, nanti yang paling besar ini adalah kelompok yang pertama nih, Bu. Jadi dia masuk ke peringkat atas. Jadi 1 sampai 20%. Jadi ini kan di sini 48 paling besar ya. Iya. Jadi kita bagi 5 kelompok nih. Ini harusnya jadi kita bagi 5 kelompok, dibagi 5 kelompok dari yang paling kecil sampai yang paling besar seperti itu. 48 menjadi nilai paling besar, dia masuk ke dalam 1 kelompok sampai peringkat 20%. atas. Betul. Nah, kalau tadi dia adanya di sini nih, di yang keempat nih. Di kelompok Tadi keempat kan terbawah gitu jadinya. 19,05, Bu. Betul kan? Jadi gini. Coba boleh Ibu. Jadi dia 19,05 itu adalah skor persentasenya. Tapi peringkatnya
Jadi peringkatnya adalah ketika dia diurutkan dari sesama SMA gitu ya. Misalnya ada 150 SMA di provinsi itu. Di Provinsi Riau ada 150 SMA. Lalu kita Iya. urutkan nih nilai 150 SMA itu kan, kalau dibagi 5 kelompok akan dapat satu Iya. kelompok itu 30 gitu kan, 30 SMA, 30 SMA, 30 SMA per masing-masing kelompok gitu. Nah, itu kita lihat nilainya. Nah, dia disampaikan bahwa dia peringkat menengah bawah ya kan, di 60 Ya. sampai 80. Itu dia posisinya di keempat ke bawah gitu. Ketika diurutkan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah seperti itu, Bu. Oh, berarti itu tidak otomatis kita ketahui dari skor yang diperoleh satu sekolah ya? Betul. Jadi skor sekolahnya itu menunjukkan skor sekolahnya. Kalau peringkatnya itu dia dibandingkan dengan sekolah lain. Jadi skor sekolah adalah 19%, itu menunjukkan baru 19% peserta Nah. didik yang mencapai kompetensi minimum. Betul. Ya. Mencapai kompetensi minimum itu kategorinya dia cakap dan mahir. Ya. Betul. Tapi peringkatnya menunjukkan kalau dia dibandingkan dengan sekolah lain, dia ada di kelompok mana? Kelompok pertama, kedua, ketiga, sampai 5. Dibaginya menjadi 5 kelompok. Karena kita tidak memberikan dia ranking 1, tapi dia ada di kelompok 1 gitu. Peringkat atas itu artinya kelompok pertama yang teratas nilainya, terbaik. Jadi seandainya Bu, di dalam misalnya letaklah di Provinsi Riau, skor yang paling tinggi itu misalnya ada sekitar 40%. 80. Berarti itu peringkat atas itu. Iya. Kalau nilainya 40 itu berarti peringkat atas. Kalau dia nilainya 40 dengan kondisi skor yang paling tinggi adalah 40. Berarti bisa jadi nanti terbaca kualitasnya itu, misalnya yang SMA tadi mungkin dari sama-sama sekolahnya itu dihitung kan dibandingkan dengan provinsi. Betul. Kalau nasional bisa jadi nggak sama dong angkanya, Bu? Bisa jadi nggak sama. Tapi yang ini kebetulan sama ya, 61 sampai 80. Jadi Iya. dari kemarin saya nanya itu masuknya dari mana gitu, angka itu datangnya dari mana gitu. Ya, jadi dibagi 5 kelompok, 6180 berarti dia kelompok 4 paling bawah gitu. Yang kelompok Iya. 1 paling atas gitu ya, paling tinggi nilainya. Jadi kalau misalnya diurutkan gitu kan dari paling tinggi, tadi misalnya kalau tadi pengandaian Ibu di Riau paling tinggi nilainya 40 gitu kan. Nanti ada 40,5, ada 39,9 gitu kan. Sampai paling rendah itu misalnya cuma 10,2 gitu. Nah, itu dibagi jadi 5 kelompok seperti itu. Nah, kelompok paling tinggi adalah yang nilainya antara 40, 39, 38 seperti itu kan, yang masuk dia di ketika batas dipotongnya per 5 kelompok seperti itu. Oh, jadi pembagiannya itu nggak tetap ya Bu ya? Nggak tetap, tergantung nilai di wilayah itu. Nanti takutnya kalau sekolah bertanya kami nggak bisa menjelaskannya. Iya, jadi tergantung nilai yang jadi gini, sebenarnya tujuan dibuat peringkat itu adalah ketika dia nilainya kan dia 19% gitu ya, 19% anak yang sudah mencapai kompetensi minimum. Ya. Kalau dibandingkan dengan sekolah lain, dia itu posisinya di 4 terbawah nih gitu. Seperti itu. Jadi masih banyak nih PR-nya nih Bu gitu. Contoh cara menyampaikannya seperti itu. Berarti sekolah Bapak masih perlu penguatan untuk literasi gitu. Karena kalau dibandingkan dengan sekolah lain posisinya kalau dia di peringkat menengah aja kan berarti dia di rata-rata ya, rata-rata di provinsi itu gitu ya. Tapi kalau dia menengah ke bawah kan berarti dia di bawah rata-rata. Begitu saja sih cara sederhana untuk menyampaikan. Ketika dia peringkat menengah ke bawah atau peringkat bawah berarti dia di bawah rata-rata di provinsi itu, seperti itu. Mungkin itu lebih mudah ya Bu menjelaskan apakah dia di masuk rata-rata, di bawah rata-rata atau di atas rata-rata. Oh gitu. Oke, baiklah Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Baik, terima kasih Bu Siska atas tanggapannya. Semoga menjawab dari Bu Linda ya. Ya. Terima kasih Mas. Selanjutnya masih ada yang raise nih Bu dari BPMP Bengkulu, Ibu Rimayanti. Iya, Bu terima kasih. Rimayanti, kami silakan Bu. Baik, terima kasih Bu Siska. Assalamualaikum. Ketemu kembali. Waalaikumsalam Ibu. Iya, halo Ibu. Ini confirm aja ini melanjutkan pertanyaan dari Bu Linda.
Artinya jika ini perkara pemeringkatan tadi ya, ini juga menjadi tanda tanya di saya. Boleh jadi dengan angka capaian yang berbeda, dua kabupaten yang berbeda, peringkatnya bisa jadi berbeda ya, karena tergantung Betul. capaian tertinggi dan terendah yang berada di kabupaten tersebut. Betul. Oke, sip. Ini confirm aja. Kemudian selanjutnya gini, di awal-awal rapor pendidikan ini di launching, Bu Siska, kalimatnya adalah bahwa rapor pendidikan bukan untuk menunjukkan peringkat dari satuan pendidikan. Nah, bukan untuk sekarang pemeringkat ya. betul betul ya, bukan untuk salah satunya itu saya ingat betul karena saya pas pretestnya salah waktu itu bahwa ini Betul, bukan betul. Memang bukan untuk pemeringkat bukan sebenarnya. pemeringkatan. Nah, dan kami juga menyampaikan kepada satuan pendidikan seperti itu ketika melakukan Betul. pendampingan. Nah, takutnya nanti ketika ada beberapa sekolah yang kritis, kemudian ada pemeringkatan di sana, bagaimana kita membahasakan? Kami paham bahwa dari PSKAP ini adalah bagian bagaimana men-trigger sekolah agar mereka terus meningkatkan capaiannya sebenarnya ke sana, tapi kira-kira membahasakannya seperti apa supaya itu menjadi rasional dan logik. Begitu aja Bu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Rima. Jadi Bu Rima gini, memang bahasanya memang peringkat, tetapi bukan untuk memeringkatkan. Sebenarnya jadi untuk refleksi tetap kembali kepada tujuan awal rapor, yaitu kita adalah mau rapor ini dipakai sebagai alat refleksi seperti itu ya. Kenapa kita gunakan peringkatnya itu bentuk kelompok, itu juga untuk mewadahi proses refleksi. Jadi kalau jadi gini, sebenarnya ada sekolah gitu, ketika dia skornya 80% anak sudah mencapai kompetensi minimum. Tapi posisinya dia ada di provinsi yang hampir semua sekolah itu baik gitu. Jadi ternyata dia 80% kalau dibandingkan dengan sekolah lain yang ada di wilayahnya, dia masih di rata-rata seperti itu. Itu jadi sebenarnya menjadi cambuk atau motivasi gitu ya. Dia sudah baik, tapi masih tetap perlu peningkatan gitu, seperti itu sih. Jadi bukan dalam pengertian kita mau membuat peringkat dalam arti memeringkat siapa yang paling tinggi atau siapa yang paling rendah, tetapi lebih kepada ketika dia melihat posisinya dibandingkan dengan sekolah lain. Sebenarnya tahun lalu juga kan ada kan posisi dibandingkan dengan sekolah lain seperti apa, kita buat supaya dia lebih, oh ternyata walaupun saya nilainya sudah baik, sudah hijau literasinya, tapi saya masih rata-rata nih gitu. Jadi atau jangan-jangan di bawah rata-rata gitu. Contoh kalau misalnya di provinsi-provinsi yang memang secara rata-rata nilai literasi numerasinya adalah sudah sangat baik seperti itu. Begitu Bu Rima, mudah-mudahan cukup bisa menjelaskan. Nanti disampaikan ini fungsinya tetap pada fungsinya sebagai alat refleksi. Jadi bukan untuk memeringkat, peringkat di situ maksudnya adalah untuk membandingkan kalau dia sudah baik, apakah dia memang sudah baik benar-benar baik dibandingkan dengan sekolah lain atau seperti apa. Gitu. Bu Siska, mungkin Ya. yang pas itu alangkah baiknya rapor pendidikan itu melakukan pemetaan di tiap-tiap satuan pendidikan supaya nanti dari hasil pemetaan itu kan sekolah mengetahui setelah direfleksi tadi kelemahannya. Nah, sehingga nanti bisa dipakai gunakan untuk menyusun rencana kegiatan sekolah. Sehingga nanti di tiap-tiap satuan pendidikan kan untuk meningkatkan kinerjanya, meningkatkan kualitasnya. Sehingga nanti anggaran baik yang ada di provinsi atau sampai ke APBN itu betul tepat sasaran. Ini. Tapi kalau pengisiannya tadi enggak valid, itu pasti ya ini enggak maksimal juga, apalagi dibaik-baikin banyak. Nah ini, makanya ketika melakukan pengisian rapor pendidikan itu sekali lagi harus objektif, karena itu bukan untuk mengejas, termasuk di peringkat itu bagian untuk melakukan pemetaan dari pemerintah aja, kan gitu. Mungkin itu Bu Siska. Nah ini. Iya betul. Iya, matur nuwun Pak, masukannya Pak. Iya Bu. Sedikit ini Bu Francisca sedikit saja. Ya. Gimana Ada Pak? lagi nih Pak Perdi nih, maaf ini. Sama seperti Ibu tadi ya, karena ketidaktahuan ini jadi penasaran gitu ya. Ini. Tadi Ibu tayangkan tadi yang diconteng kalau nggak salah di rapat pendidikan itu
contreng 1 langsung berubah warna tadi ya. Yang PAUD Nah, ya Pak? ya betul yang PAUD tadi itu. Betul, Nah, yang PAUD. apakah Betul, sama betul. dengan SMK ketika salah satu sekolah mencontreng akan langsung berubah warna? Itu langsung rumus bukan? Oh, Itu yang bukan. Kalau SMK enggak, Pak. SMK kan tidak melakukan itu gitu. Kalau PAUD itu sebenarnya kita buatkan seperti itu karena PAUD belum ikut survei lingkungan belajar. Jadi PAUD memang kita buatkan semacam rubrik apakah ketika dia menilai dirinya gitu ya. Bu Siska, SMK maaf, lebih Bu, jelimet. pencet Iya, mute. saya ke-mute, maaf. Ya, jadi kalau untuk PAUD memang disiapkan rubrik Pak Gindo, tapi kalau SMK kan ikut tracer study, kemudian SMK Ya. juga ikut survei lingkungan belajar. Jadi tidak seperti itu cara bekerjanya kalau SMK. SMK sama seperti SMA, jadi mengisi survei saja. Tapi kalau PAUD itu karena dia sifatnya dia kan mengisi rubriknya sendiri. Saya coba contohkan gitu ya. Nah, ini adalah kalau misalnya dia memenuhi belum kelihatan, Bu. tunggu ya sebentar, maaf punten. Ini Orang Bandung ya, Bu. kecepatan tangannya tidak secepat ininya ibu-ibu biasa. SMK Nah, lebih rumit, Pak. betul. Nah, Nah, jadi ini kalau kan PAUD itu kan memang kami siapkan rubrik seperti ini ya. Jadi kalau misalnya saya contohkan, saya mencentang di sini ya, saya centang, kemudian saya centang. Jadi ada hal-hal yang memang utama, walaupun saya sudah centang banyak, tapi dia masih tetap kuning. Tapi kalau saya centang di bagian nanti kita coba centang-centang ya. Ya kan, nah di sini dia berubah nih warnanya. Ya gitu. Jadi ini alat, kalau contoh di sini kan, kalau satuan PAUD sudah menyusun perencanaan merujuk pada perencanaan di tingkat satuan gitu ya untuk di kelas gitu. Ini berarti kan dia secara dokumentasi perencanaan dia ada leveling gitu ya, mulai dari tingkat satuan pendidikan kemudian turun ke kelas-kelas gitu ya. Kalau misalnya dia melayani beberapa program, misalnya ada kelas A, ada kelas B, atau mungkin dia ada beberapa kelas dengan beberapa rombongan belajar seperti itu. Nah, ini akan sangat spesifik perencanaannya. Jadi tidak bisa dipukul rata gitu ya. Kalau misalnya memang menghadapi peserta didik yang berbeda-beda karakteristiknya seperti itu. Jadi seperti itu, Pak. Nah, ini kalau PAUD memang dibuat seperti ini karena PAUD belum ikut. Nah, kalau ini nggak ada, gitu kan, kalau ternyata perencanaannya tidak punya tujuan pembelajaran, jadi mau berapa banyak pun dia tetap kuning, tapi kalau dia punya tujuan pembelajaran, punya kegiatan, nah dia berubah menjadi hijau, seperti itu. Jadi ini fungsinya lebih kepada rubrik untuk membantu satuan PAUD untuk melakukan refleksi. Tapi kalau survei yang diisi oleh SMK itu akan dihitung secara agregat gitu ya, oleh Direktorat Jenderal Vokasi. Jadi ada perhitungan sendiri, Pak, tidak secara otomatis dia akan berubah warnanya. Seperti itu, Pak Gindo. Satu lagi, Bu, yang tadi kalau kita menambah solusi untuk menangani akar masalah, itu tambah aja langsung, apakah nambah langsung boleh gitu dibenahi itu ya, Bu ya? Nambah langsung aja, misalnya sesuai dengan keberadaan sekolah saya, maka saya menambah solusi, itu tambah aja langsung nggak apa-apa ya di rapor pendidikannya, Bu ya? Iya, nggak apa-apa, boleh. Oh iya, makasih Bu, itu aja Bu. Iya. Saya kembalikan ke Mas Ferdi. Baik, terima kasih Bu Siska atas tanggapannya, Pak Narta, Pak Gindo, terima kasih atas saran dan masukannya. Mungkin tadi secara garis besar, data dari rapor pendidikan perlu dipahami bersama. Jika PAUD nanti itu mengisi rubrik, nah itulah data yang akan digunakan. Lalu untuk Dasmen dan juga SMK, itu memang sebagian besar datanya berasal dari asesmen nasional, dan juga kalau untuk SMK ditambahkan juga data dari tracer studinya SMK. Seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin Bu Siska di sini ada yang bertanya di kolom chat. Mungkin bisa diperjelas lagi Bu, indikator prioritas untuk PAUD seperti apa saja indikator prioritas PAUD, lalu
untuk rapor PAUD, itu inspirasi benahinya bisa ngambil dari mana ya Bu? Selain dari inspirasi benahi yang ada di PAUD-nya Bu? Iya, ini coba kita coba ya, saya coba share lagi ya lapor PAUD ya. Jadi kalau panduan refleksi dan benahi itu, tunggu sebentar. Di sini dia ada, ya sini. Untuk indikator-indikator yang sebentar. Jadi yang disiapkan memang sekarang baru untuk yang indikator-indikator prioritas ya Pak ya, untuk PAUD seperti itu. Kalau misalnya kenapa? Karena memang supaya satuan PAUD itu menjadi lebih fokus pada indikator-indikator prioritasnya tersebut. Sampai saat ini sepertinya untuk yang ada di dalam unduhan yang disiapkan adalah program kegiatan benahi untuk indikator-indikator prioritas seperti itu, belum mencakup indikator-indikator yang di luar indikator prioritas. Nah, untuk indikator-indikator lain nanti mungkin akan disampaikan secara lebih komprehensif dari Direktorat PAUD gitu ya pada saat mereka melakukan sosialisasi seperti itu Pak. Tapi kalau yang disiapkan di rapor memang hanya indikator-indikator yang prioritas saja gitu. Harapannya kenapa? Karena satuan PAUD kita ini kan cukup beragam gitu ya. Jadi kita maunya satuan PAUD itu fokus pada indikator prioritas yang memang sudah ditetapkan. Karena indikator prioritas ini pun lumayan banyak gitu ya hal-hal yang bisa dilakukan gitu ya. Contohnya kalau terkait dengan kemitraan, itu apakah ada kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan atau seperti apa menyusun dokumen perencanaan seperti itu. Mungkin itu Mas Ferdi, kalau yang ada di rapor memang belum mewadahi seluruh indikator, tapi lebih fokus pada indikator prioritas Mas Ferdi. Baik, terima kasih Bu Siska atas penjelasannya. Lalu ada juga Bu yang bertanya dari BPMP Kaltara, Pak Edi, ini menanyakan apakah dukungan psikologis ini sama dengan dukungan afektif yang tersedia di tahun lalu, Bu? Iya, dukungan psikologis. Benar. Sama-sama. Jadi sebenarnya penamaan dukungan psikologis itu untuk lebih memudahkan sekolah memahami gitu dibandingkan dengan dukungan afektif. Jadi itu namanya sedikit berubah, tetapi yang diukur adalah hal yang sama gitu. Bagaimana guru memberikan dukungan kepada peserta didik untuk kemudian bisa lebih merasa diterima gitu, merasa menjadi bagian dari kelas, merasa menjadi bagian dari sekolah seperti itu. Baik, terima kasih Bu Siska. Berarti sama ya Bu dengan Ya, betul. Baik, lalu Bapak Ibu mengingatkan kembali bagi yang belum absen, harap segera mengisi daftar presensinya. Lalu untuk materi Bapak Ibu, sudah saya share di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Namun untuk materi dan rekaman Zoom saat ini, nanti akan segera diupload ketika Zoom ini sudah selesai. Nanti teman-teman panitia akan memasukkan rekaman Zoom dan juga materinya. Jadi bisa dipantau di link tersebut. Lalu untuk yang materi minggu lalu tentang asesmen nasional itu sudah tersedia rekaman Zoom dan juga materinya. Bapak Ibu bisa mempelajari ulang bagi yang kemarin belum sempat hadir di link tersebut ya Bapak Ibu. Kita buka sesi kedua untuk pertanyaan. 3 pertanyaan, apakah masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Bagi yang ingin bertanya, harap raise hand. Nanti akan kami silahkan untuk bertanya langsung kepada Bu Siska.
Baik, sepertinya sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya, paparan dari Bu Siska tadi yang sangat rinci dan detail terkait indikator profil pendidikan dan juga pemaknaan dari unduhan rapor pendidikan. Semoga materi kali ini dapat membantu Bapak Ibu nanti ketika memaparkan materi tersebut ke satuan pendidikan dan juga Pemda, sehingga satuan pendidikan dan juga Pemda lebih bisa memahami terkait dengan implementasi perencanaan berbasis data. Nanti bisa juga dilihat materi-materi yang sudah kami berikan di link tersebut, dan Bapak Ibu bisa melihat untuk indikator profil pendidikan ini definisinya seperti apa, lalu cara memaknainya dalam rapor pendidikan seperti apa. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya untuk refreshment minggu ini. Nanti untuk materinya, jika tidak bisa di-share di grup, nanti tentu akan kami ulas di setiap Zoom Bapak Ibu. Terima kasih Bu Siska Pak atas Ferdiansyah, sebentar pemaparan. karena Ferdi. tadi nggak ada yang nanya nih. Saya udah malu aja sebenarnya, malu kebanyakan nanya. Pak Oh baik Ferdiansyah Pak Gindo, Gimana, berarti Pak? masih ingin bertanya Pak? Biar ini ya Pak, meminta biar sih hatam. sebenarnya, meminta Baik. Bu Francisca ini. Kalau Baik, minta kami silakan, Pak. ini bisa nggak ya, apa namanya, dummy lah, dummy untuk Excel-nya ya, yang rapor pendidikan. Bisa minta nggak Pak Ferdiansyah atau Francisca ya? Karena saya nggak ikut memang Bisa, minggu bisa, kemarin, bisa. nggak ikut saya, jadi belum paham. Makasih, itu Nah, aja mungkin. SMK ya Pak ya? Ya betul, betul Bu. Bentar, saya berikan dummy SMK ya Pak. Ya. Saya terus di chat Zoom aja ya Pak. Boleh Ibu, makasih. Ini akunnya, nah, nanti saya tulis passwordnya. Nanti Ya. bisa login, bisa pakai akun itu. Bentar, passwordnya. Ya, passwordnya demo rapor 123 ya Pak. Ini Oh, ya. untuk SMK ya. Oke Bapak. Makasih Bu, makasih Pak Ferdiansyah. Sama-sama. Baik, terima kasih Bu. Mungkin nanti dummy-nya bisa dipergunakan dengan baik, tetapi jangan disebarluaskan terlalu luas karena takutnya untuk akun dummy kena limit untuk penggunaannya ya Bu ya. Iya. Ini untuk Bapak yang akan mendampingi boleh dipakai. Baik. Baik, jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, kami akhiri Bapak Ibu sesi refreshment pada minggu ini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan dapat disebarluaskan di satuan pendidikan dan juga pemerintah daerah untuk mengimplementasikan perencanaan berbasis data. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Siska dan seluruh tim PDM 04 yang memfasilitasi kegiatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak Ferdi, Bapak.